Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai program yang telah saya buat untuk UAP atau ujian akhir praktikum pada mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya NPM-nya berakhiran 8, yang dimana saya menggunakan tema 4. Nah, ini untuk ketentuan-ketentuannya. Lalu di sini tema 4 itu adalah tentang evaluasi kerja karyawan untuk penentuan pelatihan. Dan di sini ada deskripsi kasusnya. Nah, dari kasus tema 4 ini dapat saya analisis, yaitu di mana ini tuh memiliki input nilai-nilai yang menggambarkan kondisi karyawan itu sendiri, yang dimana itu ada kedisiplinan, terus produktivitas, dan kerja sama tim. Oke, baik, selanjutnya di sini ada menggunakan fuzzy logic, yang dimana untuk mengubah nilai inputnya menjadi skor kinerja akhir, dan ada menggunakan sistem pakar nih untuk memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. Nah, langsung aja ke programnya di sini. Yang pertama yang saya lakukan adalah install dan import library nih. Yang pertama itu ada install library Scikit Fuzzy, yang dimana itu untuk membangun sistem fuzzy logic itu sendiri dalam Python. Lalu selanjutnya yaitu di sini saya mengimport NumPy untuk operasi angka, lalu ada SK Fuzzy dan kontrol, yang dimana untuk fuzzy logic itu sendiri, dan serta ada matplotlib itu untuk membuat grafik. Selanjutnya ada definisi universe of discourse. Nah, ini adalah untuk rentang nilainya, yang dimana tadi ada input dan output. Untuk input itu sendiri ada kedisiplinan, produktivitas, dan kerjasama tim. Nah, untuk outputnya itu ada kinerja dari karyawan tersebut, yang dimana input itu rentan nilainya dari 0 sampai 10, dan untuk kinerja itu adalah 0 sampai 100. Nah, ini udah berhasil. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi keanggotaan atau membership function, yang dimana itu untuk menentukan seberapa besar suatu nilai masuk ke dalam himpunan fuzzy menggunakan bentuk segitiga atau triumph, yang dimana ada 3 inputannya, yaitu variabel input itu ada 3 labelnya, yang dimana itu ada rendah yaitu nilainya kecil, lalu itu ada sedang nilainya menengah, dan tinggi itu adalah nilainya besar. Sedangkan untuk variabel output atau untuk kinerja di sini itu ada buruk, cukup, dan baik, yang dimana ini adalah rentang nilainya ya 0 sampai 40 itu buruk, cukup itu 20 sampai 70, dan baik itu dari 60 sampai 100. Oke, lanjut di sini ada visualisasi fungsi anggota. Nah, di sini ada yang pertama input itu ada kedisiplinan, produktivitas, dan kerjasama tim. Dan yang terakhir itu ada output yaitu kinerja. Nah, untuk kedisiplinan, produktivitas, dan kerjasama tim itu adalah input, yang dimana kita lihat sumbu X-nya adalah 0 sampai 10. Namun untuk output atau kinerja itu adalah 0 sampai 100 karena telah didefinisikan di awal. Dan ini ada keterangannya, yang dimana biru adalah rendah, kuning sedang, dan hijau adalah tinggi. Lanjut aja, di sini ada basis aturan fuzzy nih. Oke, untuk aturan fuzzy ini mendefinisikannya saya menggunakan aturan fuzzy bentuk if and then gitu ya. Karena ada 3 variabel input yang tadi saya sebutkan, kedisiplinan, produktivitas, dan kerjasama tim. Dan masing-masing itu telah memiliki 3 label. Jadi di sini 3 kali 3, jadi ada 27 aturan. Lalu di sini
secara umum, logikanya itu, jika sebagian besar atau semua nilai input rendah, maka kinerjanya akan dikategorikan buruk gitu. Kalau misalnya di sini, nilai inputnya tuh campuran, ada yang rendah atau ada yang tinggi gitu ya, maka kinerjanya dikategorikan cukup. Dan jika, kebanyakan atau sebagian besar nilai inputannya itu adalah tinggi, maka kinerjanya akan dinilai baik. Ya, jadi kayak misalnya, di sini kedisiplinannya, rendah, maka kedisiplinannya rendah, lalu, produktivitasnya rendah dan kerjasama timnya rendah, maka kinerja tersebut bisa bisa dibilang buruk gitu. Begitu pula sebaliknya gitu. Dan ini, 27 aturan itu mencakup seluruh kemungkinan kombinasi dari ketiga variabel tersebut gitu ya. Jadi ini ada 23. Selanjutnya di sini ada untuk membangun sistem kontrol fuzzy itu sendiri. Nah, jadi sistem kontrol ini untuk menampung semua aturannya gitu ya. Setelah aturannya dibuat tadi di atas, lalu kontrol sistem ini yang menampung semua aturannya dan kontrol sistem simulation ini yang digunakan untuk menjalankan proses perhitungan tersebut. Gitu. Selanjutnya di sini ada sistem pakarnya. Nah, di sini saya membuat fungsi untuk sistem pakarnya. Nah, fungsi ini tuh untuk menerima skor kinerja dan nilai masing-masing variabel. Kemudian menentukan kategori kinerja tersebut, apakah buruk, baik, cukup atau baik gitu. Oke, lalu analisis setiap variabelnya secara individual, lalu berikan rekomendasi pelatihan yang spesifik. Nah, ini dari cara kerja sistem pakar itu sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada ini untuk fungsi visualisasi output ya. Di sini ini digunakan untuk menggambarkan grafik posisi skor kinerja hasil perhitungan gitu. Jadi ini untuk membantu untuk membantu grafik posisi skor kinerjanya. Lalu di sini ada input manual nih. Mari kita coba ya. Bentar. Sini saya jalankan ulang biarin dapat input manual sesuai dengan ketentuan. Nah, ini misalnya usernya mau input manual. Oke, sebentar, ini masih running. Nah, ini mungkin kita masukkan ya nilainya. Untuk kedisiplinannya kita 7, produktivitasnya 8, dan kerjasama timnya 9. Oke, di sini ada proses inferensi fuzzy-nya nih. Setelah input ini kita masukkan secara manual tadi, maka proses fuzzy-nya akan dijalankan oleh sistem, yaitu berdasarkan 20 aturan yang di atas tadi gitu. Sehingga menghasilkan skornya itu kinerjanya adalah 0 sampai 100. Nah, di sini menghasilkan inferensinya itu skor kerjanya yaitu 83,6667 gitu. Selanjutnya di sini akan menampilkan hasil rekomendasinya nih. Setelah keluar nih nilai inferensinya atau skor kinerjanya itu tadi, maka akan menampilkan hasil atau rekomendasinya. Nah, untuk skor karyawan 83,67 itu merupakan kategori kinerja baik, yang dimana rekomendasi dari sistem pakar itu kinerja karyawan tuh tergolong baik, pertahankan dan tingkatkan gitu. Jadi nanti dia bakal outputkan pesan-pesan atau kalimat-kalimat ini. Lalu karyawan layak dipertimbangkan untuk promosi jabatan, dapat dijadikan mentor bagi kawan lain. Jadi ini rekomendasinya gitu dari sistem pakar. Lalu kedisiplinannya itu wajib dipertahankan disiplinnya. Yang sudah baik,
output kerjanya sangat baik dan dipertahankan, lalu kemampuan kolaborasinya sangat baik. Lalu di sini ada tabel ringkasannya. Jadi pada bagian ini saya membuat tabel ringkasan menggunakan library Pandas. Nah, tabel ini menampilkan hasil evaluasi secara keseluruhan. Gitu. Ini saya buat tabel biar agar lebih enak untuk melihatnya gitu. Dimana kedisiplinan nilainya 7 termasuk tinggi, produktivitas 8 termasuk tinggi. Jadi ini merupakan kebanyakan mayoritas tinggi gitu ya. Maka dengan 27 aturan didapatkan bahwa skor kinerjanya baik. Lalu ini untuk visualisasi outputnya. Jadi skor 83,67 itu masuknya ada di sini. Nah, dia kenapa di sini? Jadi dia ada di bagian yang hijau ini. Nah, di bagian hijau ini, jadi dia masuk ke dalam kategori baik. Lalu untuk area biru ini, area biru dan orange ini itu merupakan fungsi keanggotaan untuk kategori buruk dan cukup. Yang biru adalah buruk dan yang oranye ini adalah cukup, seperti yang udah didefinisikan sebelumnya gitu. Jadi secara grafik, secara visual ini mengkonfirmasi bahwa karyawan dengan skor 83,67 itu termasuk dikategorikan ke dalam kinerja yang baik gitu, sesuai dengan hasil yang ditampilkan oleh sistem pakar sebelumnya gitu. Jadi visual ini hanya untuk memvisualkan hasil dari sebelumnya gitu. Lalu di sini ada visual tambahan, yaitu untuk gauge skor kinerja. Jadi kita bisa lihat nih, ini yang bagian hijau-hijau ini adalah skor dari kinerja tersebut gitu, dan dia masuknya warna hijau gitu. Mungkin ini hanya untuk tambahan saja visualisasinya. Dan dari program yang saya buat ini berhasil mengubah penilaian kriteria karyawan yang tadinya hanya subjektif atau hanya kira-kira saja, kini dapat menjadi sistem yang terukur atau numerik, dan otomatis memberikan rekomendasi pelatihan itu sendiri, sehingga memudahkan HR dalam mengambil keputusan gitu. Kan hanya subjektif, jadi HR-nya susah, sehingga dengan program yang saya buat itu memberikan solusi untuk mempermudah HR dalam mengambil keputusan karyawan untuk penentuan pelatihan gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.